kon gak roh wong kafir tak gak. Ojo arek ngarani wong musyrik. Job musyrik letaknya di dalam hati dan pikirannya. Musyrik tidak kelihatan, bid'ah tidak kelihatan. Maka juga jangan tonjol-tonjolkan kemuslimanmu diguyu malaikat dapurmu alah. Wong kon gurung garing olehmu wudu wis nyang-nyangan wani pira to. Ngono e arek-arek. Pagi-pagi pergi sarapan ke Sangrila supaya hemat sekalian makan siang saja. Seneng sekali yang kasih sambutan banyak jumlahnya. Jadinya nikmat karena tugas kami sebentar saja. Roy Martin bersama istri naik motor ke Jawa Tengah. Ban depannya bocor padahal masih mau terus ke Malang. Kita yakin Gapensi ini kontraktor menengah dan bawah. Jangan anggap mereka koruptor kelas hambalang. Ini kan molor dari jadwalnya, sehingga saya tanya konfirmasi ini masa jabatannya sampai jam berapa. Oke, Bapak sekalian, saya akan memulai dengan, karena ini halal bihalal, saya ingin mengemukakan beberapa hal mengenai halal bihalal supaya kita ingat bersama bahwa halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Di Arab tidak ada, di Timur Tengah tidak ada, di Pakistan tidak ada, di mana-mana tidak ada. Itu karyanya Bung Karno. Jadi pokoknya kalau di Arab itu ya Idul Fitri sudah selesai, sholat sudah selesai, setelah itu nonton film porno lagi. Kalau di Indonesia ono kupatan, ono macam-macam lah. Kita masih menerjemahkan hari raya itu ibarat Idul Fitri itu ibarat puasanya itu benih padi, Idul Fitrinya itu padi. Kemudian kita masak menjadi halal bihalal, berhari raya itu nasinya, kira-kira seperti itu. Ini halal bihalal bahasa Arab per kata, tapi kalau digabung menjadi bukan bahasa Arab. Jadi ini betul-betul orang Arab bingung nih, termasuk malaikat Jibril waktu datang pertama ke Indonesia, apa kira? Kok ana halal bihalal itu? Halal memang bahasa Arab, bi juga bahasa Arab, artinya dengan. Tapi kalau digabung halal bihalal, idiomatik seperti itu tidak ada di dalam bahasa Arab. Gitu. Tapi maksudnya jelas lah, pokoknya dengan kita berhari raya, berhalal bihalal, sawalan seperti ini kita mencoba ridho dan ridho satu sama lain, saling memaafkan. Kata-kata mohon maaf lahir batin juga hanya ada di Indonesia. Itu juga lucu. Mohon maaf. Mosok mohon maaf lahir tok, mosok mohon maaf batin tok, kan yo gak iso. Nek mohon maaf ya mesti lahir karo batin sekaligus. Jadi mohon maaf wis cukup jane. Tapi wong Indonesia lak seneng bojo akeh, dadi mohon maaf ditambah lahir karo batin kan gitu. Masih tutup bojo tapi yang duwe simpenan akeh, terutama nek wis gajine meningkat. Bapak-bapak sekalian, di dalam Islam yang kita kenal sebenarnya ridho birridho. Itu pun sebenarnya idiomatik yang paling ada di dalam Al-Quran itu radiyatan mardiyah. Jadi Anda sama Allah kan tiap hari mencari ridho, tapi sebenarnya Tuhan tuh tidak repot-repot amat kasih ridho, jadi mudah cari ridhonya Allah tuh gampang sekali, asal berbuat benar ya dapat ridho. Yang susah itu Anda ridho sama Tuhan. Yang susah itu kalau kerjaan kita membuat pusing, terus kita tidak bisa terima keadaan ini. Padahal keadaan itu sudah terlanjur terjadi, dan kalau hal sudah terlanjur terjadi, berarti dia ada 4 kemungkinan. Kalau sesuatu sudah terjadi, itu bisa diizinkan Allah, bisa memang disuruh Allah terjadi, bisa dibiarkan oleh Allah, atau tidak diperdulikan sama Allah. Nah mudah-mudahan Anda semua ini seluruh pekerjaan, bukan borongan Pak ya, pekerjaan apa tadi? Kontraktor tadi, itu mudah-mudahan perintah Allah. Jadi kalau dapat proyek itu perintah Allah. Kalau hanya diizinkan Allah,
Allah itu sebatas mengizinkan, tapi dia tidak punya kewajiban melindungi Anda. Tapi kalau itu perintah Allah, berarti Allah bertanggung jawab untuk melindungi Anda. Itu loh. Jadi kalau upama terpaksa nyogok, itu Allah ikut memberi ilham kepada yang memeras Anda. Itu kan? Jadi Allah kasih hidayah kepada yang memeras Anda. Sebab di Indonesia ini yang disalahkan yang nyogok, padahal sebenarnya bukan sogokan. Itu sebenarnya kan pemerasan gitu kan. Hakikatnya pemerasan, syariatnya sogokan. Nah, orang Indonesia itu lebih berpihak kepada syariat daripada kepada hakikat. Jadi selalu kasusnya di pengadilan itu nyogok, nyuap. Padahal sebenarnya bukan nyuap itu. Sebab kalau tidak nyuap, gak dikai temen, tidak tanda tangannya ya. Jadi sebenarnya hakikatnya pemerasan gitu. Nah, ini mumpung ada yang mewakili Pak Karwo, saya kira mulai tahun ini tidak ada masalah lah soal begitu-begitulah. Ya, tapi ya pada ngerti ini lah rek ya, cuma. Luga, soalnya ini orang Jawa, Jawa Timur pisan, ludruk pisan. Jawa tok wis nganyelno, Jawa Timur pisan, ludrukan pisan wis nganyelno pol wis. Mulane Gus Dur iku sampai saiki karo Gusti Allah gak diurus, dijarno wis. Wis sakarepmu dur kon mlebu swarga mlebu sakarep-karepmu wis. Gimana angel-angel dur wis. Aku ngeluh, aku ndolek regulasi awakmu iki angel iki. Jadi akhirnya Gus Dur merdeka, dia kemana-mana sampai akhirnya dia sering ke Laut Selatan untuk berdakwah di sana, dan alhamdulillah Nyai Roro Kidul sudah berhasil dibikin berjilbab oleh Gus Dur. Amin ya rabbal alamin. Ini saya serius ini. Waktunya banyak ini. Sing ngarani bebek sopo ya? Soalnya ini orang Jawa, Pak. Orang Jawa itu ya orang Indonesia lah, orang Nusantara lah. Iya belum tentu ya, tidak belum tentu tidak. Meskipun sudah aturan baku, itu masih bisa bolong, masih bisa bocor. Karena ya apa ya, wong proklamasi ini bocor. Dari semua kalimat reformasi, proklamasinya Bung Karno itu, yang terpenting tuh kata-kata DLL-nya itu loh, Pak. Dan lain-lainnya itu yang berlaku. Liane kita penting, dan lain-lainnya itu yang medeni. Itu. Jadi pada suatu hari pasukan Islamnya Rasulullah itu kan menang perang di Mekah. Ini puncak dari perjuangan 23 tahunnya Rasulullah. Setelah menang perang, ini yang namanya kalau sekarang disebut Valentine Day. Di dalam Islam disebut Yaumul Marhamah. Yaumul Marhamah itu hari kasih sayang. Kalau Yaumul Malhamah pakai L, yang Bapak tadi mengatakan awas nek pemborong ojo sampai jadi pembohong Bapak ya. Nek Yaumul Malhamah, lahmun itu artinya panganan. Nek Yaumul Malhamah berarti kon dipangan kon, gak dipangan kon yo, matek kon yo. Nek gak saene gak tak tanda tangani kon yo. Itu namanya Yaumul Malhamah. Nek Yaumul Malhamah, lahmun itu artinya panganan. Nek Yaumul Malhamah berarti kon dipangan kon, gak dipangan kon yo, matek kon yo. Nek gak saene gak tak tanda tangani kon yo. Itu namanya Yaumul Malhamah. Tapi kalau L-nya diganti R berarti hari kasih sayang. Nah, mudah-mudahan dari birokrasinya Pak Karwo nanti yang muncul adalah Al-Marhamah, bukan Al-Malhamah. Kan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena Rasulullah menerapkan Yaumul Marhamah, terus dia pidato kepada pasukan Islam yang menang, yang menjaga pasukannya Abu Jahal beribu-ribu yang diselending. Diselending itu di borgol. Terus dia bilang, ya ayuhan nas, inna hadzal yaum yaumul marhamah wa laisa hadzal yaum yaumul malhamah wa antum jami'an at-tulaqa. Wahai umat manusia yang ada di depanku, hari ini bukan hari pembantaian. Hari ini adalah hari kasih sayang. Kalian yang ditawan, kalian yang tangan dan kakinya diikat akan dibebaskan, dan kalian boleh pulang ke keluarga kalian masing-masing. Dibebaskan. Pasukan Islam bingung loh, iki gelut setengah mati saiki bareng wis kalah kabeh dibebaskan. Kadang Kanjeng Nabi gak leren pidatone, dan tidak hanya aku bebaskan, wahai pasukan yang tadinya melawan aku balas kalian dengan kasih sayang. Pergilah kalian pulang melalui beberapa pintu untuk menerima harta benda yang kami peroleh dalam peperangan ini, kami kembalikan kepada kalian. Ono sing oleh unta, ono pedus, ono
oleh emas, oleh perak, sapi turute. Jadi akhirnya pasukan Islam sibuk melepaskan musuhnya dan bagiin harta benda. Pasukan Islamnya gak oleh apa-apa. Demo. Lho kok ngono Pak keputusan MK ngono, demo akhirnya. Apa hubungannya karo MK itu? Sebabnya sak pecorot-pecorotnya cangkem gue. Ya Rasulullah, bagaimana ini kok kami yang menang perang tidak mendapatkan apa-apa, yang kalah perang malah dibebaskan dan mendapat harta benda? Singkat kata Rasulullah, kumpul sini semua kalian. Kalian berapa lama bersama aku? Sudah bertahun-tahun ya Rasulullah. Menurut kalian aku, Nabimu Muhammad, mencintai kalian atau tidak? Semua menjawab, ya Rasulullah, engkau sangat mencintai kami. Oke, kata Rasulullah, kalau begitu silakan pilih. Kalian memilih pulang dari sini dengan harta benda, onta, emas, dan sebagainya, ataukah pulang dari sini membawa cintaku kepada kalian? Wah, wong Arab nangis. Kami memilih cinta. Tidak apa-apa, tidak dapat onta, yang penting cintamu aku bawa pulang ke keluargaku dan ke rumahku masing-masing. Iku mergo tentara Arab, tentara Jawa gak iso. Nggih cinta mosok mboten cinta Kanjeng Nabi, tapi nggih mosok cinta tok. Alah nggih wedhus-wedhus ngoten lho Las. Wedhus itu dibagi 5 nggih purun pun sikil-sikile ngoten lho. Ah, itulah kelonggaran Indonesia. Harap Anda tahu sangat tidak mudah di Indonesia. Dibilang sangat ketat, sebenarnya longgar. Dibilang longgar bisa lebih ketat daripada yang paling ketat. Karena tergantung itu tadi. Tetapi jangan lupa, di sini sangat mudah berbuat buruk, tapi juga di sini sangat mudah berbuat baik. Acara seperti ini di Korea enggak bisa, di Jepang enggak bisa. Pengajian, sampean bikin pengajian di Kuala Lumpur, tangkep polisi sampean. Neng dek kene masih dek dalan Pak ditutup, dek doli kula niki ping pira nang doli tutup. Gak ono masalah. Sampai jam 3 esuk gak ono masalah Indonesia. Di luar negeri po, masih di Malaysia, di Amerika, di Eropa, nggak pengajian 9:30 ditangkap polisi. Soalnya suaranya ganggu tonggo sapi turun, dek kene gak masalah Pak, gak masalah. Duwe bojo dideledoli biyen wis gak masalah kok. Sore diterno isu disusul lah kan. Gak masalah. Jadi begitu longgarnya Indonesia, tapi teman-teman Gapensi jangan lupa begitu longgarnya di Indonesia juga untuk berbuat baik. Jadi peluang berbuat buruk sangat mudah, sangat longgar, tapi peluang berbuat baik juga sangat banyak. Kayak saya ini, hidup saya kan merdeka, gawe pengajian wis 22 tahun di Jombang, gak tahu izin. Polisi teko tak uring-uring lah apa pun kata-kata ini, melok jamaah kene, gue akhirnya. Gak tahu izin, gak tahu taat nang pemerintah, Pak Karwo ya gak tahu teko. Ya gak tau matur nuwun, rakyatnya diurusi, sebab wis menene tak tagih di akhirat, ngono. Pak Rod gurun swarga, sampean kudu ndek kene kula sing mriko, ngono aku. Wong kula ngurusi Jawa Timur gak dibayari, sampean dibayari larang niku sampean. Sampean ndek mriki man kula mriko. Terus Pak Karwan jawab, "Ojo ndek kene cak gak ono kancane." Ngoten tak nggih pun mriki bareng-bareng melok Gus Dur gak karu-karuan ndek endi kemang swarga tan neraka gak jelas. Sampean kula dongakno masuk swarga, tapi sampean ojo ati optimis mlebu swarga, sebab engko gak tega lho sampean. Mlebu swarga kok sepi ngene lho. Gak ono sapa-sapa ngene, ono musik mek selawatan tok. Jazz gak ono, dangdut gak ono, bareng buka cendela, wah dangdutan ku apa ndek neraka iki. Wah, enak akhirnya malaikat kula melok mriko mawon pun wis. Iyalah. Oke, saya ini sekedar nyicil bahwa halal bihalal itu alhamdulillah mudah-mudahan ini membuat kita itu disayang Allah lebih daripada sayang kepada orang Arab. Tapi di sana kebudayaan agama tidak dibudayakan. Mereka hanya kenal sholat 5 waktu sampai haji itu tok. Mereka tidak kenal bagaimana sholat itu diterjemahkan secara sosial, tidak kenal bagaimana puasa itu diterjemahkan. Penghematan itu kan sebenarnya puasa. Efisiensi itu kan prinsip puasa dan seterusnya. Nah itu tidak difikirkan di sana. Nama orang Indonesia dosanya banyak tapi pahalanya juga sangat banyak. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah dosa Anda sangat sedikit dibanding pahala Anda.
Anda masih mandi saja itu sudah dapat pahala. Asik toh Islam itu. Adus tok lho soal ganjaran. Jadi gak ono wong kafir. Sepanjang wong jek adus, jek cewek nek nguyuh berarti gak kafir. Ngono ae wis. Gitu loh. Loh iya. Karena Anda sedang menjalankan kebersihan perintah Allah. Dan Islam itu kata kerja, bukan kata benda. Tidak ada saya muslim. Anda percaya saya muslim? Kok percaya apa alasanmu? Mergo aku fasih. Oh Allah Ta'ala menurut kon percaya aku Islam, goblok kon. Tak hapusi kon. Nek aku ngapusi ya apa? Allahu Akbar. Nangis. Wah cak nusuk jare sapa kuwi apen-apen. Kon cek terharu. Tak rak-rakno suaraku. Tak apen-apen. Kapok kapusan kon ya. Jadi ojo ngarani wong kafir. Kon gak roh wong kafir tak. Ojo ate ngarani wong musyrik. Sebab musyrik letaknya di dalam hati dan pikirannya. Musyrik tidak kelihatan, bid'ah tidak kelihatan. Maka juga jangan tonjol-tonjolkan kemuslimanmu diguyu malaikat dapurmu alah. Wong kon gurung garing olehmu wudu wis nyang-nyangan wani pira to. Ngono arek-arek. Dadi wis tak. Yuk kita berjuang bersama-sama. Gapensi berjuang dan gapensi itu pasarnya makin naik grafiknya. Ah, tapi engko ae. Engko saiki konstruksi musik dulu. Salah satu yang ini kan Kiai Kanjeng ini kan nggak jelas nih. Ibarat parpol iki ono Golkar, ono PDIP ini, ono P3 ini gak jelas mulane waktu pemilu wingi ya gak melok-melok wis. Enggak jelas hari ini. Diarani Jawa ya iya tapi ya duduk, diarani Arab ya iya ya duduk. Karena kita ingin menciptakan konstruksi baru sejarah kita. Sekarang misalnya mungkin Anda bukan arsitek langsung, tetapi kan Anda kawin sama arsitek di dalam mengerjakan apa pekerjaannya, betul nggak Pak? Bangunan ya. Upamane ngene wis. Kenapa pasar gapensi kok naik? Loh, uangku saiki ruwei sing ketok moto. Jadi bangunan makin lama akan makin dibangun orang. Sop wong gak ngerti sing gak ketok gak ngerti wong saiki. Sing jenenge maju ki nang duwe omah gedhe, lha ngono sih. Sing jenenge sugih ki duwe gedung gedhe, lha ngono sih. Liyane iku gak ero. Jadi makin lama orang makin materialistik dan makin taunya hidup itu ya sing ketok, sing gak ketok ya gak. Wong nek perlu iku sing penting gawe mobil masih nyewa kok. Gitu loh. Jadi pasti kerjaan Anda makin banyak. Masalahnya adalah inovasi-inovasi untuk meningkatkan dan menembus pasar-pasar yang baru itu yang mungkin belum dipikirkan. Upamane ngene. Iki aku gak ngomong nek ngomong materialisme ini gampang lah. Tren yang akan datang itu kira-kira mergo presidennya saiki ganti, ya bangunannya sing kuru-kuru lah. Ojo klemon-klemon ya. Sing mentiung-mentiung ngono lho ya. Kuru-kuru sing rada ndesa-ndesa titik ngono lho ya. Terus mari ngono kotak-kotak, jendelane kotak, ikine kotak-kotak ngono lah. Gitu kira-kira ngono trene ya. Aku gak ero lah. Tak gurung ono gambare ndek kene. Wis gak apa-apa mergo gak ono gambare wis. Sing ono gambare aku gak wani mlebu aku. Gak wani temen aku. Pokoke nek ono gambare iku meneh-meneh aku mboten kula ampun aku melayu ya. Wis tak ndolek Gus Dur ya aku. Padha gendenge soalnya. Yang belum pernah dipikirkan itu gini. Orang tuh paling sing didelok, wah api omahe, wah garisnya ngene, wah warnane ngene, wah bentuke ngene, wah iki arsitektur model iki, wah iki bangunane kuat sak piturute. Tapi orang tidak pernah menawarkan konstruksi rizki. Loh, ono ta omah sing ngrejekeni. Lho mulane sinau ta nek Cina ono jenenge hoki, lawang delen ndi, ngadep nang ndi. Wis oke, kon gak gelem-gelene oke, nganggo Quran wis. Nganggo Quran wis. Wis upamane kon kate gawe kok kon sih. Panjenengan gara-gara wong Jombang wis gak jelas cangkemku ya. Sampean kate gawe iki rundingan karo arsitek ya. Sampean kate gawe warung, restoran. Kira-kira tanpa merugikan budgetnya, bagaimana kalau restoran ini dibikin ukuran-ukuran regulasi angka berapa meter, berapa sudutnya berapa itu pakai Al-Quran. Upamane kalau restoran ya suratnya Al-Maidah. Kalau Al-Maidah 120 ayatnya. Coba bikin yang serba 120, serba 1, serba 2
Itu dibikin prinsip dasar dari rizki Al-Maidah. Kira-kira ono pengaruh tak gak? Lho sampean gak tak kandhani. Kon keliru ndele meja ndek warung iki lho, payune kurang. Nek pas oleh ndele, nah pas ini kan sudutnya berapa? Di situ di Quran ada semua. Nabi Sulaiman bikin istana pakai itu. Ya sekali dipelajari aja njaluk tolong aku. Larang iki nek tak kandhakno ngawur ae ngono iku. Apa dhewe karo kursus jenenge ngene iki. Wis pokoke ngono iku lah kira-kira. Nek sampean kate gawe gedung PLN, gedung yang urusannya sama pencahayaan, ya pakai An-Nur. Kalau An-Nur ayatnya berapa? Berapa jumlah ayatnya? Kemudian ayat-ayat yang aksentuatif terhadap pencahayaan ayat berapa? Misalnya ayat 35. Coba pakai ukuran 35. Wes toh, jajal kira-kira beda tak gak rezekine sing nggo-nggo. Sampean jajal wong gak rugi lho. Gak rugi kok. Upamane ngene wis, ngene. Wong saiki lah semakin modern tidak ngerti utara selatan, ngertinya kanan kiri. Untung Anda orang Jawa, jek ngerti lor kidul. Mungkin sampai ngidul titik terus menggok ngulon. Jek iso ndek kene. Ndek Jakarta ngomong ngono dijundu ndasmu. Wis gak ero kulon ndukur nisor lho gak ero. Aja meneh kok etan kulon. Jadi sudah tidak kosmologis, mereka sudah parsial, sudah sangat sempit. Nah, kalau Anda bikin dari mana air Anda ambil? Misalnya titik ambilan airnya, apa itu langsung pakai sanyo atau itu titik utama dari datangnya PDAM. Terus nanti kamar mandinya di mana, dapurnya di mana, itu tolong dibikin garis lurus ke Ka'bah. Upamane lagi. Garis lurus ke Ka'bah wes toh. Itu yang saya tawarkan. Jadi nggak menawarkan bangunannya dok, tapi menawarkan kualitas rizki yang dikandung oleh arsitekturnya. Iki nek tak terusno rugi dhewe aku. Gak wis. Ilmu larang-larang. Akeh soalnya, akeh. Sampeyan maca Quran kabeh itu Anda mau bikin gedung apa? Ada di surat ada di Quran, semua ada. Bikin meja letakkan di mana? Berapa meter dari pojok sana? Itu semua ada ukurannya. Pertama-tama yang harus Anda cari rumahnya Rasulullah itu luasnya berapa? Panjang berapa? Lebar berapa? Nah, iku garo. Kon ndonga, ya Allah. Lancarkan kerjaanku, dinyak karo Muhammad. Allah kamar gue garo luase yo. Kadek njaluk-njaluk nang Gusti Allah kan gitu. Padahal doamu itu hanya dengan syafaat Rasulullah akan mendapat kemurahan untuk kabul dari Allah. Anda sendiri tidak ngerti kamarnya Rasulullah yang ditempati dengan Aisyah itu berapa meter. Ayo, sing ngeruh sapa? Pinten, Pak? Karena seru ta sampean. Lah ya apa gak tersinggung Kanjeng Nabi? Kon niku sembayang bolak-balik nyebut jenengku, kamarku gak eruh. Kon saenakmu dhewe gawe omah. Aku iki pinten, Mas? 89, temen. Sumbernya apa? Sampai kendel soal liane ya gak ero apa-apa. Gak apa-apa rek guyone ya. Kamar yang sekarang sudah dihilangkan karena Arab Saudi ini disetir oleh Israel, Inggris dan Amerika, sehingga membuat cara berpikir dan mindset yang menghancurkan kebudayaan, situs-situs dan sejarah Islam sendiri dihancurkan di Arab Saudi. Sampai sekarang puncaknya membuat plan B karena Arab Spring gagal, mereka bikin ISIS dan seterusnya. Dan ISIS tidak laku di sini mergo kene ongkep. ISIS ya apa ongkepe koyo ngene ada nih ISIS gak payu nek kene. Ngono ya. Ngomong apa aku mantu Jawa Timur ini. Kamarnya Rasulullah itu semacam tempat kos di pinggir Masjid Nabawi sebelum diperluas seperti sekarang. Di situ ada kamarnya Rasulullah, kamarnya Ali dengan Siti Fatimah, dan ada kamar umum. Itu masing-masing yang punya Rasulullah luasnya panjangnya 8 meter pas. 8 meter pas, lebarnya 6,2. Lebih sempit dari kamar mandi kita. Jadi saya setiap kali masuk kamar mandi minta maaf dulu ya Rasul, ngapunten nggih. Ombo kamar jeding kula niku sepunten nggih.
Sampean salahnya urip zaman biyen kalau saat niki. Jadi saya minta maaf dulu, makanya Anda kalau berdoa sama Allah itu Allah sering ketawa. Kau niku pas oleh proyek gak eling aku, bareng kangelan kon mempraktekkan proyekmu eling aku, ndonga nang aku. Gusti Allah lah apa kadek ngabul-ngabulno dapurmu. Wong kon biyen gak bismillah sik kok. Ngono Gusti Allah jane omongane kaya aku ngono iku asline. Malah kon gak krungu ae. Kon gak krungu, rumangsamu Gusti Allah feodal priayin enggak. Allah itu apa adanya. Tabat yada abi lahab wa tab. Biasa. Allah tidak kasar, tidak halus. Ya gitu itu. Ya gitu itu. Irunge wong Indonesia gak pesek, gak mancung. Ya ngono iku irung, ya ngono iku. Aja adek ngomong pesek ta mancung, gak. Ya ngono iku. Sing garai kon iku minder mergo kon duwe konsep nek ngono iku mancung, salahmu dhewe. Urip yang unik wedhus iki gak cilik dibanding kebo. Gak wedhus ya sakmono, kebo iku sakmono. Aja dibanding-banding sing garai kon susah iku mergo kok banding-bandingno mangan tempe, atine mangkel karo tempe. Bayangno daging lak ngono ah. Nggih ta mboten? Nggih ta mboten? Lah ya iku oleh proyek cilik-cilikan mangkel karo sing hambalang-hambalang. Lah ngono sih, sing garai urip susah niku lak mergo sampean tidak apa adanya terhadap yang ada. Tapi iki nek tak terusno larang meneh. Gak usah satu konstruksi lagu. Ini Bapak-bapak sekalian saya perkenalkan niki Kanjeng dari Jogja, pimpinannya Mas Nevi Budianto, guru SMP Negeri 6 Yogyakarta dan lain-lain. Ini rata-rata dari Jogja semua. Yang bikin gamelan ini Mas Saryanto sama Mas Budianto. Ini vokalis macam-macam. Kalau yang Mbak Yuli dari Jombang, aslinya di Yul, tuh, Mojo Agung. Ojo Mojo Agung pula kecamatan. Ini kan lara tuh ngulon detik sih kon. Oh Tejo ngaku Mojo Agung kon niku ya. Kayak aku iki Menturo duduk Jombang rek. Nek Mbak Nia Sasap Brangkal, kecamatannya Mbak nggih, Sasap Brangkal nggih. Nek Mbak Novia kalau pakai aslinya pun di Mbak Novia sampean sakit cara Jawi? Saya mboten sakit. Mboten sakit. Alah sing alah wong asline Banyumas e kok. Kepriben ki Jangan ya, bajunya udah bagus banget ini masa ngomongnya gitu. Piye coba? Enggak ya? Ayo toh gayane. Ora lah. Wis. Kok yo pal begitu ngomong, kepriben ki ya? Waduh, ayune ilang kabeh. Tapi dasar bojo tak turokno ngono ae wis ora kok repot. Repot wis ngono ae wis. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda orang di Kepulauan Nusantara, Anda harus yakin mungkin waktunya tidak terlalu cepat, tapi tidak ada bangsa di seluruh dunia yang memiliki keluasan, kekayaan, kedewasaan, ketangguhan yang kelak betul-betul akan menjadi rujukan dari seluruh bangsa di muka bumi. Wes, tak kayak contoh musik kayak Kanjeng. Ya, ini musik gak jelas, jazz duduk, keroncong duduk, tapi keroncong yoyo, jazz yoyo. Kita festival jazz di Italia, festival country di Italia. Kita Arab klasik di Mesir, 5 provinsi. Kemarin kita membuka Indonesian Jazz Festival, dia Kanjeng yang membuka. Padahal potongannya lah guru ngaji di kampung toh. Tapi nak main jazz lumayan, merem pisan. Lho ya apa? Sapa gak bingung lho, kok iso ya merem ngene arek-arek. Lho kan niku. Ana jine dhewe-dhewe arek-arek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini satu nomor dari Alexandria. Jadi di sana ada seorang yang pada usianya yang ke-64 buta matanya, dan dia kemudian menghabiskan sisa hidupnya itu dengan menulis syair-syair untuk mencintai, menyatakan cintanya kepada Rasulullah SAW.